Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita mencoba sedikit dari khutbah Ramadaniyah. Beberapa khutbah di bulan Ramadan ini disusun tradisi disusun oleh sebagian sahabat soleh radhiyallahu ajma'in. Terakhir lanjutan masih dari khutbatul ula kemarin. Qad warada fi fadailihi min al-akhbar wal athar ma lam tumkinu lihata bihi. Dan sungguh telah setelah kita kemarin di awal khutbah itu beliau sahibul khutbah rahimahullah radhiyallahu anhu yang sallallahu alaihi amin menyambut tentang tarhib Ramadan marhaban bika ya Ramadan dan seterusnya. Kemudian beliau di sini mengatakan beberapa akhbar dan athar, hadis dan athar-athar sahabat atau tabi'in. Ya sungguh keluarga telah datang fi fadhil tentang keutamaan bulan Ramadan berupa hadis-hadis dan athar-athar dari sahabat, hadis dari Rasulullah malam tumkinu lihatah, sesuatu yang tidak memungkinkan untuk meliputi semuanya. Faminha di antara akhbar tersebut adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan iman saban ghufira lahu ma taqaddama dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, tentunya puasa yang didasari dengan iman dan ihtisab, betul-betul kuat kepercayaannya kepada janji Allah, pada perintah Allah, pada janji Allah yang Allah sampaikan untuk orang-orang yang beribadah di bulan Ramadan. Wa ihtisab juga ihtisab, orang-orang yang didasari dengan ihtisab mencari ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadan iman saban, begitu juga orang yang qama bangun di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab, didasari kuatnya iman pada janji Allah dan ihtisab mencari ridha dan pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama, diampuni dosanya yang telah lalu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wal muradu bi qiyamihi, yang dimaksud dengan bangun atau qiyam Ramadan ada salat tarawih, ada salat tarawih. Tidak lazama min jami'i syahr walam yatruk min syai'an, dengan syarat dia melazimi di seluruh bulan dan tidak meninggalkan sedikit sesuatu pun daripada tarawih itu. Bagaimana qul iman wa ihtisaban, maknanya iman wa ihtisab tadi ay raghbatan fi thawabillah, jadi dengan senang terdorong untuk dengan pahala dari Allah Taala, thayyibatan bi nafsu, dan keadaan senang jiwanya, wa kariha, tidak terpaksa lahu bagi dia, bagi orang itu tidak terpaksa, walau wala mustathqilan wala mutathaqqilan, tidak juga mutathaqqilan, tidak terasa berat bagi dia, di ayami, bagi hari-harinya, bal muhtaniman ditulia, bahkan mencari memanfaatkan untuk panjangnya hari-hari itu, liurbit thawab, atau panjangnya malamnya itu yang berdirinya tadi ya, atau di qiyamih, bisa juga ada mustathqilan itu mungkin di qiyamih, tidak merasa berat untuk berdiri dari Ramadan itu, bahkan dia ambil tulia panjangnya daripada berdiri tadi atau ayam Ramadan untuk lebih thawab, untuk memperoleh besar-besarnya pahala al-adhiyah yang ada di dalam ayam bulan-bulan Ramadan tadi. Warawa Abu Sa'id, itu syaratnya, disyaratnya ghufira lahu tadi, itu syaratnya itu iman dan ihtisab, tidak merasa berat ya, jadi merasa bahwa ini kesempatan untuk mencari pahala dari Allah SWT dan melazimi istiqomah dalam sholat tarawih tadi, maka diampuni dosanya itu menjadi kafarah bagi dia. Bagaimana qaul iman ihtisaban, dan makna ucapan sabda Rasulullah iman dan ihtisab adalah raghbatan. Warawa Abu Sa'id Al-Khudri, sungguh telah meriwayatkan siapa sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Ramadan wa arafa hududahu wa hafidhaha, yang bagi ayat tafidha kafara yang wa hafidhaha, yang bagi ayat tahafal atau ma yang bagi ayat tahafal kafara ma qablah. Dikatakan siapa orang shoma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, lalu arafa hududah, dia mengenali batasan-batasan yang tidak boleh diterjang di bulan Ramadan itu, hafizah, menjaga batasan hudud, batasan dari Allah Taala, yang bagi ayat tahafal yang seyogianya untuk dijaga, kafara ma qablah, maka Ramadan itu puasanya itu akan mengkafar apa yang sebelumnya daripada kesalahan. Mudah-mudahan kita termasuk, amin. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, utiyat ummati khamsu khisal, diberikan bagi umatku itu 5 perkara. Fi Ramadan, di bulan Ramadan, lam tuqahunna ummatun qablahum, tidak diberikan hunna 5 perkara tadi siapa ummatun
satu umat pun sebelum umat Muhammad SAW. Tidak pernah 5 ini diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Pertama, khulufu fami sha'imatnya bindallah wal masjid. Bahwa mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada rihul misik, daripada bau misik. Yang antara maknanya adalah sebagaimana orang mendekatkan bau-bau yang harum, maka orang yang berubah bau mulut yang berpuasa itu posisinya sangat dekat kepada Allah, seperti orang mendekatkan harum-haruman. Ini antara makna hadis tersebut. Wa tastaghfir lahumul hitan, dan memintakan ampun untuk orang yang berpuasa tadi. Ya. Al-hitanu, ikan-ikan, hatta yafturu, hatta yuftiru, sampai mereka berbuka, sampai mereka berpuasa. Yang ketiga, yuzayyin Allah kula yaumin jannatan, Allah memperhiaskan surganya setiap hari. Tumayakun, kemudian Allah berfirman, yushiba ibadiyas sholihun ayatul anumul mu'unata atau ma'unata wa yusiru ilaiki, wa yusiru ilaiki, dan dikatakan yushiku, hampir-hampir hamba-hambaku yang soleh ini wahai surga, katanya Allah kepada firman-Nya pada surga disuruh ya jannah tazayyani, berhiaslah kau. Jadi berhias surga itu tahun demi tahun, Ramadan demi Ramadan makin berhias untuk hamba-hamba Allah, sampai Allah berfirman pada surga, hampir-hampir hamba-hambaku yang soleh ini ayatul anhumul mu'nah, meninggalkan dari mereka itu kepayahan di dunia, yasiru ilaiki, mereka akan menuju kepada engkau wahai surga. Wa tusaffat, yang ketiga. Yang keempat, tusaffatu bi baradatu syayatin, dibelenggu pada bulan Ramadan itu yang membakar daripada setan-setan. Wa la yakhruju bi ila ma kanu yakhrusuna ilaih, dan mereka tidak bisa lepas di bulan Ramadan kepada apa yang mereka terlepas kepadanya di bulan Ramadan. Yang keempat. Yang kelima, yughfaru fi akhir lailatin minhu, diampuni bagi mereka dosanya di akhir malam daripada Ramadan. Ya, saya bicaranya itu ya sampai final, bukan babak penyisihan sudah kokor, disebut. Panjang radhiyallahu anhu. Dari sahabat Jabir, kan kalau kita menirukan Nabi malah makin akhir, bukan makin kendor, malah masuk 10 kali makin hebat. Kita kan kebalikannya. Itu grafiknya ditampakkan oleh soft masjid. Ya, tambah turun. Tambah air, tambah sepi. Justru itu paling besar. Ya. Jabir, di sahabat Jabir berkata dalam hadisnya, fi haditsin akhar qala, berkata sahabat Jabir hadis yang lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, "Uqtiyat ummati fi Ramadan khamsun," diberikan kepada umatku di bulan Ramadan 5 perkara. Lam yuqahunna nabiyyun qabli, yang tidak diberikan hunna akan 5 perkara tadi siapa seorang nabi pun sebelum saya. Amma wahidatun, ada yang pertama, fa in dzakana awwalul lailatin min Ramadan, nadallahu azza wa jalla ilaihim. Kalau sesungguhnya karena apabila datang awal malam di bulan Ramadan, nadallahu azza wa jalla, Allah memandang yang maha perkasa, Allah yang maha perkasa lagi maha luhur, maha agung, memandang ilaih kepada umat Muhammad SAW. Menurut ilaih, dan siapa orang yang dipandang oleh Allah, lam yu'adzibhu abadan, orang itu tidak akan disiksa oleh Allah SWT selamanya. Mudah-mudahan kita termasuk malah yang dipandang oleh Allah SWT di hari awal Ramadan. Wa mathaniyah, hal yang kedua yang diberikan dari 5 perkara tadi. Fa inna quluba bi afwahihim, qulub, bau mulut daripada afwahihim, mulut mereka yang berpuasa umat Muhammad SAW, hina yumsul, ketika mereka masuk di waktu petang. Ya, atiyaba, atyabu indallah, bidahir misik, ya, lebih harum di sisi Allah daripada bau misik. Makanya di sini para ulama, sebagian syafa'atu syafi'iyah atau jumhur syafi'iyah memakruhkan untuk bersiwak di setelah zuhur, karena puncaknya perubahan mulut itu ketika zuhur sudah mulai berubah. Sedangkan siwak di zuhur itu bisa menghilangkan bau mulut yang mana itu di sisi Allah lebih harum dari misik. Kecuali kalau para habaib, amalia mereka dari salafun soleh, terutama dari kalangan habaib, itu amalia mereka itu bersiwak itu meninggalkan bersiwak di asar. Ya, di asar baru mereka tidak bersiwak. Karena menamakan hadis ini hina yumsul, ketika petang hari. Jadi soal asar mereka baru tidak bersiwak. Zuhur mereka masih bersiwak, itu amalia. Tapi secara fatwa kalau ada orang tanya kepada mereka memfatwakan sesuai mazhab Syafi'i. Tapi amalia mereka sendiri itu asar baru meninggalkan semua. Sedangkan ikhtiar Imam Nawawi sama sekali tidak makruh bersiwak itu, sama sekali tidak makruh. Tiga-tiganya masih dalam lingkup mazhab Syafi'i.
Yang Amali Habaib itu mirip dengan mazhab Hambali. Hambali ada yang daripada Habaib. Jadi Imam Nawawi memilih tidak makruh sama sekali bersiwak. Tetap sunnah bersiwak sepanjang siang, hatta sampai sore pun. Itu Imam Nawawi. Wa amma tsalitsah, bainal malaikat tastaghfir lahum fi kulli yawmin wa lailah. Adapun yang ketiga dari 5 perkara yang diberi, bahwa malaikat memintakan ampun lahum untuk mereka umat Muhammad fi kulli yawmin wa lailah, setiap hari dan malamnya. Wa amma rabi'ah, adapun yang kelima, bainallah azza wa jalla ya'muru jannatahu. Ini sama dengan yang riwayat tadi, ada sedikit berbeda tadi dengan awal malam ini. Itu enggak ada yang awal malam tadi di riwayat yang pertama. Kemudian adapun khuluhu min sohib ada di dalam pertama. Juga yang ketiga ini, yaitu malaikat memintakan ampun setiap hari dan setiap malam. Ini tidak ada yang di pertama itu hewan-hewan yang ikan-ikan itu mintakan ampun sampai mereka berbuka. Di riwayat yang kedua ini, malaikat memintakan ampun di pagi dan di malam hari, siang dan malam hari. Malaikat memintakan ampun untuk umat Muhammad SAW berpuasa di bulan Ramadan. Wa amma rabi'atu, adapun yang keempat dari 5 perkara, Allah azza wa jalla jannatu yaqul, Allah memerintah Azza wa Jalla yang perkasa dengan agung memerintahkan pada surganya Allah. Yaqul, Allah berfirman kepada surga, ista'idji wa tazayyani, bersiaplah kau wahai surga, berhiaslah kau wahai surga, li ibadi, untuk para hamba-hambaku, ausyaka ayastarihu, sebab mereka itu hampir-hampir beristirahat. Hampir-hampir beristirahat. Ya, menurut kita kan panjang, tapi menurut Allah kiamat waktu itu relatif bisa cepat. Hampir-hampir beristirahat mereka dari ta'ab dunia, dari payahnya dunia, ila dari karamati, ke tempatnya kemuliaanku, itu surga Allah. Ya, wa amal khamisan, ada yang kelima dari 5 tadi. Wa inna bidzalika akhirul lailatin, apabila disama dengan yang tadi, apabila akhir malam dari Ramadan, hufirallahu jami'an, diampuni bagi mereka seluruhnya. Faqala rajulun minal qaumi, maka berkata seorang dari kaum sahabat yang ada ketika itu yang mendengar sabda Nabi ini. Satu orang bertanya kepada Rasulullah, dia Lailatul Qadar ya Rasulullah, apakah itu malam qadar? Kok diampuni semuanya? Apakah itu malam qadar ya Rasulullah? Qala la, bukan. Ara'aita ilal umar, beberapa harokat sedikit. Ara'aita ilal umar ya'malun, tidakkah kali engkau melihat wahai rajul kepada umar, para pegawai, para pekerja, ya'malun, mereka bekerja. Fa idza faragu, mereka sudah selesai min amalin, dari pekerjaannya, wufu ujurah, mereka dipenuhi gajinya, dipenuhi upahnya. Bukankah begitu? Benar ya Rasul. Ya sudah, itu akhir malam mereka sudah selesai, Allah penuhi upahnya bagi mereka. Kemudian kita termasuk amin orang-orang yang memperoleh daripada kemuliaan-kemuliaan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sedikit lagi. Wa an abi 3 menit lagi. Nabi Muhammad radhiyallahu anhu Rasulullah SAW. Qala Ramadan mukaffir ma bainahuma majtuni badal kabair. Ramadan mukafar antara keduanya dengan cara dijauhinya dosa besar. Dosa besar harus ada pertobatan secara khusus. Imam Al-Qustulani di dalam Yasadul Syari Syarah Bukhari-nya menjelaskan tentang hadis ini bahwa kalau orang itu nggak punya dosa, sedikit dosa seperti para aulia, sholihin yang mahfuz. Kalau mana anbiya maksum, kalau aulia mahfuz, terpelihara dari dosa. Bedanya kalau maksum itu nggak mungkin terjerumus pada dosa, itu maksum. Nggak mungkin, memang Allah tahan mereka, nggak mungkin terjerumus pada dosa. Kalau aulia, sebagaimana mereka wali kan juga manusia, mungkin terjerumus pada dosa. Tapi saking dekatnya kepada Allah, tidak terpikir daripada itu, saking baktinya kepada Allah, saking dekatnya kepada Allah, sehingga mereka disebut mahfuz, para aulia. Nah, bagi orang yang tidak ada dosa seperti para aulia, gimana? Katanya kan kafaroh. Bagi orang yang punya dosa, kafaroh. Ya, kita puas dengan kafaroh itu, pakpo. Jadi dosanya ditumpuk dengan kafaroh tadi, kita sudah puas dengan itu. Harusnya tidak puas dengan itu. Kalau para aulia, ya, jangan mengandalkan sudah pokok, nanti kan ada kafaroh. Ya. Para aulia, kata Imam Qustulani di Yasadul, kalau nggak ada dosa, kan ini kafaroh banyak. Wudu kafaroh, semua kafaroh. Gimana kafaroh itu? Termasuk puasa Asyura itu, puasa Arafah, kafaroh 2 tahun, puasa Asyura, kafaroh dosa yang sebelumnya. Nah, gimana kafaroh itu? Kata Imam Qustulani, kalau orang yang punya dosa sudah para aulia, itu kafaroh itu menambah derajat mereka di sisi Allah Subhanahu. Jadi kafaroh itu menambah tinggi derajat mereka di sisi Allah. Harusnya begitu. Jangan malah mengandalkan sudah pokok lagi. Nanti kan di kafaroh itu papo, ini dosa.
tumpuk lagi kafar habis. Kok berdosa lagi? Ya, tumpuk lagi. Ya, di teks, ditipu lagi, di kafar lagi ya. Habis nih. Harusnya tidak puas dengan itu. Kalau para awliya malah ditambah derajatnya. Majutuni berarti pokoknya menjauhi dosa besar, menjauhi dosa besar. Kalau dosa besar perlu pertobatan secara khusus. Wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah.